Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang membahas tentang tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh di Nusantara. Kami akan membahas seorang ulama besar bernama Syekh Jumadil Kubro yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau adalah salah satu orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara dan dianggap sebagai sesepuh Wali Songo atau ayah dari Sunan Ampel dan Sunan Giri. Perjalanan dakwahnya seperti apa? Apa kekuatan dan daya tariknya? Mari kita perhatikan bersama. Nama asli Syekh Jumadil Kubro adalah Said Jamaluddin Husain. Dia adalah keturunan ke-10 dari Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Dia lahir pada tahun 1270 Masehi di Samarkand yang terletak dekat Bukhara, wilayah negara Azerbaijan. Ayahnya Syed Ahmad Jalaluddin yang juga seorang ulama dan gubernur Deccan, India. Mendidik dan membesarkannya, dia memiliki 3 anak, Ibrahim Asmorogondi, Ali Nurul Alam, dan Zainal Barakat Alam. Syekh Jumadil Kubro sangat bersemangat untuk mempromosikan agama Islam di seluruh dunia. Beliau melakukan perjalanan ke berbagai tempat dunia seperti Maghribi di Maroko, Samarkand di Uzbekistan, dan Kelantan di Malaysia. Pada tahun 1999 Masehi, Sultan Turki Muhammad I memerintahkannya untuk berangkat ke Jawa Dwipa untuk melakukan tugas dakwah dan kenegaraan. Dia berangkat bersama rombongan yang terdiri dari beberapa ulama lainnya, seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Subakir, Syekh Ali Akbar, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Hasanuddin. Selama perjalanan, dia meninggalkan putranya Ibrahim Asmorogondi yang memilih untuk tinggal dan berdakwah di Pasai. Pada tahun 1404 Masehi, rombongan tiba di Jawa. Mereka menuju daratan Tandes yang saat itu merupakan pelabuhan terbesar di Jawa. Para utusan Turki beristirahat sejenak untuk menghilangkan kelelahan setelah turun dari kapal. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan ke Trowulan yang merupakan ibu kota kerajaan Majapahit. Mereka disambut dengan baik oleh Wikramawardhana, Raja Majapahit. Di sana yang memberi mereka tempat tinggal dan fasilitas lainnya. Syekh Jumadil Kubro dan rombongannya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk Majapahit. Metode dakwah Syekh Jumadil Kubro sangat bijak dan halus. Beliau tidak menyampaikan ajaran Islam secara langsung, tapi menggunakan pendekatan budaya dan seni. Cerita, syair, lagu, dan seni pertunjukan adalah cara dia mengajarkan nilai-nilai Islam. Selain itu, dia tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, menghormati agama dan tradisi lokal. Dalam berdakwah, dia selalu ramah, santun, dan sabar. Dengan cara ini, dia berhasil menarik simpati dan rasa hormat dari banyak orang, termasuk dari istana Majapahit. Karomah dan karisma Syekh Jumadil Kubro luar biasa. Berikut ini adalah beberapa contoh karomah dan karisma Syekh Jumadil Kubro. Karomah adalah kelebihan atau kemampuan istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba yang soleh sebagai bukti kebenaran dakwanya. Karisma adalah daya tarik atau pengaruh yang dimiliki seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain. Beliau mampu berbicara dalam berbagai bahasa seperti Arab, Turki, Persia, India, Melayu, dan Jawa, sehingga dia dapat berkomunikasi dengan orang-orang
dari berbagai latar belakang dan tempat tinggal. Dia mampu mengobati berbagai penyakit fisik dan mental. Selain itu, dia mahir dalam berbagai macam tanaman obat dan cara mengolahnya. Dia menerima banyak orang untuk meminta bantuan dan kesembuhan. Ketika dia berada di Trowulan dan melihat seorang anak kecil menangis karena burung saingannya mati, dia mampu menghidupkan kembali seekor burung yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian mengambil burung itu dan membacakan ayat-ayat Al-Quran di atasnya. Tiba-tiba burung itu bergerak dan terbang kembali, membuat anak kecil itu gembira. Banyak orang menyaksikan peristiwa ini yang membuat mereka lebih mengagumi Syekh Jumadil Kubro. Ketika dia berada di Gunung Kawi dan ingin mandi di sebuah sungai, dia mampu mengubah air menjadi minyak wangi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mengambil air sungai itu dan membacakan ayat-ayat Al-Quran di atasnya, air itu tiba-tiba berubah menjadi minyak wangi yang harum dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Beberapa orang menyaksikan kejadian ini yang membuat mereka lebih mengagumi Syekh Jumadil Kubro. Ketika dia berada di Goa, Sulawesi Selatan, dan ingin berdakwah kepada Raja Goa, Tumapa Risi Kalona, dia mampu menenangkan seekor gajah yang mengamuk dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian naik ke atas seekor gajah, kendaraan khusus untuk tamu spesial. Namun, gajah itu tiba-tiba menjadi liar dan mengamuk, tidak mau dikendalikan oleh pawangnya. Beliau kemudian mengambil tongkatnya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran di kepala gajah itu. Dan tiba-tiba gajah itu menjadi tenang dan mengikuti perintahnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dapat memadamkan api yang membakar rumah seorang penduduk ketika dia berada di Gresik dan melihat seorang wanita menjerit-jerit karena rumahnya terbakar. Setelah itu, dia mengambil seember air dan menyiramkannya ke api. Rumah itu seketika hancur oleh api. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mampu mengubah batu menjadi emas ketika ia berada di Banten dan ingin berdakwah kepada Raja Banten Maulana Hasanuddin. Dia kemudian mengambil sebatang kayu dan melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba tanah itu berubah menjadi cahaya emas yang terang. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia mampu mengajarkan Al-Quran kepada seekor burung merak ketika dia melihat burung merak yang indah di Gunung Kawi. Dia kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran di depan burung. Tiba-tiba burung itu mengucapkan kalimat syahadat dan menirukan apa yang dia bacakan. Ini adalah beberapa karam yang dimiliki Syekh Jumadil Kubro. Beliau adalah seorang ulama yang memiliki banyak keajaiban dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau adalah seorang da'i yang memiliki banyak keberkahan dan kesuksesan dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Semoga kisah-kisahnya dapat memberikan pelajaran dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.